Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Al-thalith, al-iman. Karakteristik yang ketiga, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah keimanan. Wa min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jama'ati fil iman i'tiqad bi anna Allah lahu haqqun wajibun alaihim. Di antara karakteristik manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam keimanan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu kewajiban untuk beribadah semata-mata hanya karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. War rasulu lahu haqq, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Wa huwa ma'rifatu risalatihi, yaitu mengetahui tentang risalah beliau, apa yang dibawa oleh beliau, apa yang beliau jelaskan dari perintah dan larangan. Wa i'tiqadu nubuwwatihi alaihi salatu wassalam, dan juga meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu wa ittiba'uhu wal ihtida'u bihadihi, kemudian mencintai beliau, mengikuti beliau, dan mengambil hidayah dari hidayah beliau. Walihada yaqulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, oleh karenanya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, lillahi haqqun laysa li'abdihi wa li'abdihi haqqun huma haqqani. Allah itu memiliki hak atas para hambanya, dan hamba juga memiliki hak, dan kedua-duanya adalah hak. La taj'al al-haqqaini haqqan wahidan, jangan engkau jadikan dua hak ini hak yang satu, artinya berbeda antara hak Allah dengan hak para hambanya. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa ada pembedaannya. Fala yakhlit baina haqqillah wa haqqir rasul, maka tidak boleh mencampur adukan antara hak Allah dan hak Rasulnya. Bal kullun yu'ta haqquhu al-la'iq bihi, tetapi semua diberikan sesuai dengan haknya. Allah memiliki hak, Nabi SAW juga memiliki hak. Ya, hak Allah itu untuk diibadahi, sedangkan hak Nabi SAW untuk diikuti, untuk dicintai, untuk diambil hidayah darinya. Maka tidak boleh, sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan, menempatkan Nabi SAW di atas tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berhak untuk mendapatkan uluhiyah, ya, karena beliau adalah seorang hamba. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yaqulun al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dalam masalah keimanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan lisan, keyakinan hati, dan beramal dengan anggota badan.
bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, kemudian keyakinan dengan hati. Wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Seperti tauhid, maka tauhid itu harus ada qaulun bil lisan. Dia mengucapkannya dengan lisan, kemudian meyakininya dengan hati, kemudian mengamalkan, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadha huwa al-iman 'inda ahli sunnah wal jamaah, falaysa qawlan bil lisan faqat. Iman bukan hanya perkataan dengan lisan saja. Ya. Lianna dzalika dinul munafiqin. Karena iman dengan lisan saja itu agamanya kaum munafik. Kaum munafik mereka mengatakan beriman dengan lisannya saja. Ya alladzina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Yuzhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra. Mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Wa hum fid darkil asfali minan nar. Dan kaum munafikin mereka berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan mereka tidak memiliki penolong sama sekali. Dan kaum munafikin itu adanya di kota Madinah. Ketika Nabi SAW diutus, di Mekah itu hanya ada 2 golongan, mukmin dan kafir. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mulai memiliki kekuatan, ya, mulai memiliki pasukan, maka muncul golongan yang ketiga, yaitu kaum munafikin yang mereka mengaku Islam tapi sesungguhnya mereka kafir kepada Allah, dan mereka lebih berbahaya dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, ya. Dan kaum munafikin ini bukan sebentar tinggal bersama Nabi, 10 tahun tinggal bersama Nabi, ya. Mereka ikut perang, mereka juga ikut sholat jamaah, tetapi munafik. Mereka selalu menggerogoti kaum muslimin, memfitnah kaum muslimin, membuat propaganda terhadap kaum muslimin, kemudian memprovokasi kaum Yahudi untuk memusuhi Nabi SAW. Maka mereka pantas kemudian Allah sebutkan fid darkil asfali minan nar. Ya, Allah tempatkan mereka di tempat yang paling bawah dari api neraka. Dan mereka bukan orang yang sembarangan. Tokoh-tokoh munafik itu tokoh-tokoh besar. Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul, seandainya Nabi tidak datang ke Madinah, dia sudah dijadikan sebagai raja di Madinah. Tetapi karena Nabi SAW datang, kemudian penduduk Madinah beriman, maka berbalik arah dia. Demikian pula Al-Jaddu Ibnu Qais, dia juga seorang tokoh munafik yang juga tokoh di Madinah. Dia orang yang cerdas, ya, disebutkan dia orang yang cerdas, yang memiliki intelektual, pemikiran dan lain sebagainya, tetapi tidak bermanfaat tatkala hatinya penuh dengan kekotoran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yashhaduna lirrasul sallallahu alaihi wasallam annahu rasulullah bi alsinatihim. Kaum munafikin mereka bersaksi bahwa Nabi adalah Rasulullah, ya, tetapi dengan lisan mereka saja.
Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Ini tentang kaum munafikin. Jadi mereka hanya mengikrarkan dengan lisan saja, tidak dengan hati dan jawarihnya. Wa ahlus sunnati wal jamaah la yaquluna innal imana al-i'tiqad bil qalbi faqat duna nutqi bil lisan wal amal bil jawarih. Demikian pula ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mengatakan bahwa iman itu cukup meyakini dengan hati saja, tanpa diucapkan dengan lisan, tanpa diamalkan dengan anggota badan. Ini juga bukan perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Kama taquluhul murji'ah. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Kaum murji'ah mengatakan bahwa iman itu keyakinan hati. Ya. Al-iman huwa tasdiq bil qalb. Iman itu membenarkan dengan hati. Wa illam yantiq bilisani, sekalipun dia tidak mengucapkannya, walam ya'mal bijawarihi, dan tidak mengamalkannya, itu tidak masalah. Makanya kaum murji'ah itu tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Demikian pula mereka tidak mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus, ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa maksiat itu tidak bisa mengurangi keimanan, sebagaimana ketaatan tidak bisa menambahkan keimanan. Sehingga pencuri, perampok itu sama keimanannya dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menurut mereka. Ya, karena keimanan itu hanya tasdiq dalam hati saja. Makanya tidak cukup, ya. Wa huwa ma kana alaihi al-musyrikun, dan ini yang merupakan menjadi keyakinan kaum musyrikun, haitsu kanu ya'rifuna annahu Rasulullah. Kaum musyrikin tahu Nabi itu Rasulullah. Wa ya'taqiduna biqulubihim annahu Rasulullah. Mereka meyakini bahwa Nabi itu Rasulullah, tapi dengan hatinya saja. Wal yahud wan nasara kadzalik. Demikian pula Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, tapi tidak pernah mereka buktikan keyakinan itu dengan lisan dan dengan amalannya. Qala ta'ala fil musyrikin, Allah berfirman tentang kaum musyrikin, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, wahai Muhammad, bahwa telah menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan. Fa innahum la yukadzibunaka, ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya itu tidak mendustakanmu, karena mereka tahu bahwa engkau itu orang yang benar, engkau adalah Al-Amin, dan seterusnya. Tetapi orang-orang zalim, mereka mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah. Wa qala ta'ala fil yahudi wan nasara, Allah juga berfirman berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, mereka sangat faham bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tetapi mereka mendustakan, ya, karena kesombongan mereka, karena diantaranya karena hasad, karena kesombongan. Karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Ya, mereka pengennya Nabi itu dari Bani Israel, karena seluruh Nabi itu dari Bani Israel, dari setelah Nabi Ibrahim. Ya, dan Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, dan kebanyakan para nabi itu dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu umat yang paling banyak diutus kepada mereka para nabi, dan juga umat yang paling banyak mendustakan para nabi dan bahkan membunuh para nabi.
Nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam, yang juga mau dibunuh oleh Yahudi. Ya. Nah, ternyata yang diutus mereka sebenarnya menunggu-nunggu, tahu bahwa ya nanti akan diutus Nabi, dan kami akan mengikuti Nabi tersebut. Tapi ternyata yang keluar itu Nabi dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, maka mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaysa al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi duna nutqi wa duna al-amal. Iman itu tidak cukup meyakini dengan hati tanpa diucapkan dan tanpa diamalkan. Kama hiya aqidatul murji'ah, sebagaimana itu adalah keyakinan kaum Murji'ah. Walau kana hadha sahihan lakana al-musyrikun wal yahud wan nasara mu'minina mimma yadullu ala butlani qaulil Murji'ah. Seandainya keimanan itu menurut kaum Murji'ah, tentu kaum musyrikin mereka beriman, Yahudi beriman, Nasrani beriman. Yang ini tentu menunjukkan batilnya perkataan kaum Murji'ah. Wa qauluhum yazidul iman bit-ta'ah. Ahlus sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Jadi antaranya firman Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ketika dia bertambah, berarti dia bisa berkurang. Ya. Bahkan bisa berkurang sampai dekat sekali dengan kekufuran. Ya, sampai dekat sekali dan habis, tinggal sedikit saja tapi dia masih beriman. Ya, jadi berkurangnya bisa drastis sekali sampai habis tapi dia masih beriman. Ya. Bahkan sampai demikian. Wa amma anna al-iman yanqus fa innahu yanqus hatta rubbama la yabqa minhu illa mithqala dzarrah aw habbah min khardal. Adapun bahwa keimanan itu berkurang, maka dia bisa berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan bisa dia berkurang sehingga tidak tersisa kecuali sebiji dzarrah. Hanya sebiji dzarrah, hanya sangat sedikit sekali keimanannya, tetapi itu nanti akan menyelamatkan dia di akhirat. Ya, ketika Nabi SAW bersabda, ketika semua penduduk surga itu sudah masuk surga semua, ya, dan ada orang-orang yang masih disiksa di neraka. Mereka kaum mukminin, tapi memang harus dibersihkan dulu. Para ulama menjelaskan bahwa pembersihan dosa itu di 3 tempat. Pertama di dunia, dengan dia mendapatkan ujian-ujian yang banyak, ya, maka dibersihkan dosanya. Jika belum, dia akan dibersihkan di kuburan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan terakhir, jika belum, dia akan dibersihkan di neraka. Dan mereka masih beriman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin mithqala khardalin min iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang walaupun di dalam hatinya hanya sebiji zarrah keimanan. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan kaum Khawarij yang mengatakan bahwa iman jika hilang, dia hilang, dia tidak berkurang, tetapi dia hilang. Makanya kaum Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, mencuri kafir, membunuh kafir, minum khamr kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka mudah mengkafirkan. Ketika kafir, halal darahnya,
menurut mereka, sehingga mereka tidak segan-segan untuk kemudian membunuh kaum muslimin. Waliyadzubillah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mukmin, naqisul iman, tapi kurang keimanannya. Ya, dia bisa bertambah lagi keimanannya. Dan di akhirat, jika dia tidak bertaubat, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampunkan. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Tapi Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Ya, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kaum Mu'tazilah bingung, kaum Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Ya. Tetapi kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Kalau Khawarij itu terlalu tegas, ya, kafir di neraka. Tapi Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu fi manzilah baina manzilatain. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi kalau mati kekal di neraka. Padahal sama dengan kaum Khawarij pemahaman mereka. Kama qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Wa qala ta'ala hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Fadalla ala annahu yakunu hunaka mu'minun qaribun minal kufri li dha'fi imanihi. Ayat ini menjelaskan bahwa ada seorang mukmin yang sangat dekat dengan kekufuran. Dia tidak kafir, tapi sangat dekat dengan kekufuran karena lemahnya keimanannya. Nabi SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah, keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan ini bantahan bagi kaum Murji'ah, ya, dan juga kaum Khawarij, bahwa ada iman yang meninggalkannya kafir, benar. Seperti orang yang meninggalkan la ilaha illallah. Ada iman yang meninggalkannya dosa besar. Ada iman yang meninggalkannya tidak dosa, seperti menyingkirkan gangguan dari batu, kan ketika orang tidak melakukannya dia tidak berdosa. Ya, menunjukkan keimanan itu bertingkat-tingkat, bukan satu tingkatan saja. Jadi itu yang ketiga dalam masalah keimanan. Kemudian yang keempat, di antara karakteristik ahli sunnah wal jamaah, mahabbatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi ciri yang jelas bagi ahli sunnah. Siapa yang membenci satu saja sahabat, dia bukan ahli sunnah. Satu saja, walaupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan bencinya bukan main orang-orang terhadap Muawiyah. Ya, karena memang tidak mengetahui sejarah yang benar tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal beliau seorang sekretaris Nabi SAW, orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma hdihi, Allahumma hdi bihi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya. Dan beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya. Ada orang yang pernah menganggap, menyepelekan sahabat Muawiyah, karena sahabat Muawiyah itu witir hanya 1 rakaat saja. Ya, mungkin orang terlalu menganggap remeh, masa witir sekali 1 rakaat saja. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, da'ahu fa innahu faqih. Biarkan, karena dia itu orang yang ahli ilmu. Ya, beliau salat witir hanya 1 rakaat.
Artinya mungkin tidak salat yang lain. Jadi karena sibuk beliau sebagai khalifah, ya beliau witir hanya satu rakaat, dan itu bukan satu celaan. Jadi walaupun satu sahabat saja yang dibenci, pasti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wa min ma'alimi manhaj ahli sunnati wal jamaah mahabbatuhum li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Di antara karakteristik manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah kecintaan mereka kepada para sahabat seluruhnya. Yuhibbunahum wa yujillunahum. Mereka mencintai para sahabat, meninggikan para sahabat, wa yaqtaduna bihim. Mereka mengikuti para sahabat, wa yahtarimunahum. Mereka sangat menghormati para sahabat. Wala yakhuduna fi ma jara bainahum ayyama fitnat ibn Saba al-Yahudi. Dan mereka tidak berdalam-dalam di dalam membahas fitnah yang terjadi karena sebab salah seorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu dalam membahas perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, atau yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Thalib. Itu lebih baik kita diam, dan mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Syiah Rafidhah itu membuat cerita-cerita palsu tentang masalah ini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu semuanya sebabnya ijtihad. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Dan yang benar ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak kita mengatakan kemudian Muawiyah itu salah, karena dia berijtihad dan keliru memang ijtihadnya. Dan siapa yang berijtihad dan keliru, dia dapat satu pahala. Kalau benar dia dapat dua pahala. Bal ya'tadziruna lahum, bahkan ahlu sunnah memberikan uzur kepada mereka. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai sedekah mereka walaupun hanya satu mud. Para sahabat bersedekah hanya satu mud, itu tidak bisa kemudian dikalahkan orang yang bersedekah dengan gunung Uhud emas. Ya. Hadis ini berkaitan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau tersingkap betisnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil, ya, kurus, kering. Maka ada sahabat lain yang tertawa melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kurus. Maka kata Nabi, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Padahal tidak ada sahabat yang bersedekah hanya satu mud. Ya, sahabat kalau bersedekah itu luar biasa. Sahabat yang paling banyak adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Uthman bin Affan. Mereka sahabat-sahabat yang banyak membantu kaum muslimin tatkala terjadi peperangan. Wa kama fi qawlihi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. وكما قال تعالى في شأن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Itu semua berkaitan dengan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, baik dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kaum muhajirin, di mana mereka telah diusir dari negeri mereka, dijauhkan dari harta mereka, dan mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah, mereka membela Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang muhajirin, orang-orang yang benar-benar keimanannya. Ya, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini berkaitan dengan kaum Ansar, ya, yang memberikan apa yang mereka miliki untuk kaum muhajirin. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini kaum Ansar. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. La kama taqulur Rafidah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Syiah Rafidah. Bahkan bisa dipastikan bahwa orang yang mencela sahabat itu pasti dia memiliki kecenderungan kepada Syiah Rafidah. Ya. Mereka mengatakan dalam solat mereka mengatakan Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Wa yasubuna sahabah, yang mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat itu kafir kecuali hanya beberapa orang saja, dan seterusnya. Maka ciri dari Syiah Rafidah yang paling kentaran adalah mereka mencela dan melaknat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga ada para ulama yang mengatakan kaum Nasrani ketika ditanya siapakah orang yang paling mulia di kalangan kalian, mereka akan menjawab sahabat Nabi Isa. Tapi ketika kaum Syiah ditanya siapa yang manusia yang paling buruk di antara kalian, dia akan mengatakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billah. Ya, maka bagaimana kemudian kita disuruh dekat dengan mereka, semajlis dengan mereka, mengadakan kesefahaman dengan mereka. Ya, orang-orang yang mencela sahabat, melaknat sahabat. Famin usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara usul ahli sunnah wal jamaah, hati mereka itu selamat, lisan mereka selamat untuk mencela para sahabat. Fala yubghidu sahabah illa munafiq. Tidak ada yang mencela sahabat kecuali dia seorang munafik. Wala yuhibbuhum illa mu'min, dan tidak mencintai para sahabat kecuali dia seorang mukmin. La yubghiduhum illa man kana yubghidur rasul. Orang yang mencela sahabat, yang membenci sahabat, maka dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhibbuhum illa man yuhibbur rasul, dan tidak mencintai sahabat kecuali dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad dan tentang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Jadi sahabat Nabi dan para sahabat itu disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Surat Al-Fath ayat yang ke-29. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim fa'athabahum fathan qariba.
Wal ayatu fi madhi sahabati wa thana alaihim katsira fil Qur'anil Karim. Jadi ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Mimma yadullu ala makanatihim wa ala annahum humul qudwah liman ja'a ba'dahum. Ini menunjukkan kedudukan mereka dan menunjukkan bahwa mereka itu adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang datang setelahnya. Di annahum sahabatu Rasulillah. Karena mereka itu para sahabat Rasulullah. Ta'allamu minhu. Para sahabat belajar dari Nabi SAW. Wajahadu ma'ahu wa nasaruhu. Mereka berjihad bersama Nabi, menolong Nabi. Liannahum nasharu dinahu. Mereka menyebarkan agama Islam sepeninggal Nabi SAW. Sehingga sahabat yang meninggal di Madinah itu tidak banyak. Ya, banyak sahabat itu yang meninggal di berbagai macam negeri dan daerah, di Yaman, di Bahrain, di Syam, di Damaskus, di Irak, ya. Dan ketika diutus mereka tidak balik ke Madinah. Bahkan banyak yang tidak mendapatkan wafatnya Nabi demi menyebarkan agama Islam. Ya. Tapi kemudian orang-orang Syiah Rafidhah demikian sikap mereka kepada para sahabat. Liannahum nasharu dinahu ba'da wafati hatta balagal masyriq wal maghrib. Sehingga agama ini tersebar luas ke timur dan barat. Faqaddamu anfusahum wa amwalahum lil jihad fi sabilillah. Mereka berikan harta mereka, jiwa mereka untuk berjihad fi sabilillah hatta fatahul bilad. Sehingga mereka menaklukkan negeri-negeri, wa adharu dinallah, menyebarkan agama Allah di kalangan manusia. Fala yubghiduhum wa la yantaqisuhum illa munafiq. Maka tidak ada yang membenci sahabat, komentar buruk tentang sahabat, kecuali pasti dia seorang munafik yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan yang kelima dan yang keenam. Jadi ada 7, ya. 3 lagi insyaallah kita selesaikan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.